Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas, yaitu Bapak Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya Dharma. Pagi. Iya, baik. Pak, ini IHSG kan kemarin ditutup di zona hijau, dan pagi ini Ya. IHSG dibuka di zona merah, sekitar 0,65%. Melemah ya. Nah, ini prediksi Anda untuk IHSG sepanjang hari ini akan seperti apa, Pak? Mungkin kenapa bisa melemah ya? Mungkin pertama kan karena pembicaraan mengenai fiskal stimulus di Amerika itu kan kemungkinan kembali tertunda ya. Karena Trump sempat mengutarakan bahwa itu sebaiknya jangan ditunda dulu ya sampai pilpres kan. Karena sebetulnya kan pembicaraan di Kongres itu kan paling terakhir kalau bentuk bulan ini kan Jumat ini ya. Jumat ini karena tanggal 9 ya, karena sesudah itu akan terjadi reses kembali selama sebulan. Jadi kalau misalnya ini tidak ada kesepakatan, berarti baru dibahas lagi setelah tanggal bulan depan setelah Pilpres. Karena Pilpres itu kan sebelum tanggal 10 ya, sebelum tanggal 10. Sedangkan Kongres ini kan dibuka lagi tanggal 10 gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya tertunda itu mundur 1 bulan pembahasannya. Nah sebetulnya pada waktu terakhir sebetulnya antara Demokrat dengan Republik sendiri kan sebetulnya sudah mulai mendekati ya angkanya ya. Kalau Demokrat kan maunya 2,2 triliun US dollar ya, kalau dari Republik kan 1,6 ya. Tapi memang ini tidak ada kesepakatan sehingga market yang tadinya mengharapkan adanya kesepakatan yang bisa memberikan menambah likuiditas juga ya di pasar ya, itu belum terjadi ya saat ini kelihatannya begitu. Baik. Pak Surya, ini IHSG sepertinya sulit sekali ini ditutup di level 5.000. Ada apa sebetulnya ini, Pak? Ya karena itu tadi, itu menekan juga seluruh regional ya, jadi bukan cuma Indonesia aja gitu. Mau di ASEAN, mau di Amerika sendiri juga turunnya kan lebih tajam malah kemarin ya, 1% lebih ya, Dow maupun S&P gitu ya. Nah memang itu tidak bisa dihindari, tapi secara secara keseluruhan kan sebetulnya di dalam negeri sendiri kita kan masih cukup positif ya dengan adanya undang-undang cipta kerja itu ya. Walaupun memang masih ada kelihatannya masih ada buruh itu masih tidak menyukai lah, tidak menyukai itu mungkin masih ada risiko terjadinya misalnya terjadi demo apa gitu ya. Tapi kalau itu misalnya tetap berjalan, harusnya ke marketnya sih untuk market mestinya lebih bagus ya. Tapi memang kita juga mesti berhati-hati karena bulan Oktober ini kan berarti kan mulai adanya rilis dari beberapa laporan keuangan kan dari perusahaan-perusahaan kan untuk third Q ya. Yang saya perkirakan ya mungkin tidak seburuk second Q, tapi kemungkinan juga masih belum begitu bagus ya. Tapi yang menarik sebetulnya kemarin saya sempat lihat laporan bulanan dari salah satu bank terbesar kita ya, BBCA ya. Yang pada waktu first half itu laba bersihnya turun 4,8%, tapi ternyata dari laporan bulanan itu mengalami keuntungan ya, laba bersihnya naik 2,8%. Itu di luar dugaan saya sih. Karena sebetulnya setelah full year itu saya memprediksi bisa turun 15% laba bersihnya. Tapi Eijkman itu ternyata malah mencatatkan kenaikan gitu ya. Ini di luar dugaan juga gitu ya. Begitu pula dengan beberapa bank lain seperti BBRI, saya lihat juga third Q-nya jauh lebih bagus ya dibandingkan second Q ya. Jadi mungkin ternyata ada harapan juga ya di perbankan ya. Karena perbankan ini kan merupakan benchmark juga ya dari apa yang terjadi di industri ya, di berbagai industri gitu. Baik. Lalu selanjutnya Pak, swing investor ini biasanya kan masuk di Oktober dan November. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Pak? Kelihatannya biasa secara historis kan Oktober itu kecenderungannya flat agak turun ya, dan November itu biasanya negatif kan. Tapi Desember itu selalu naik man-on-man selama 13 tahun terakhir gitu ya. Jadi memang orang berpikirnya tuh ke arah situ. Mungkin ada penurunan misalnya di bulan Oktober dan November, tapi pada waktu itu juga mungkin orang mulai mengincar juga karena mengharapkan Desember dan Januari terjadi kenaikan gitu ya. Itu pola pikir yang umum seperti itu ya. Tapi kan dengan adanya berbagai hal juga di November ya, seperti Pilpres di Amerika gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi dari volatilitas di pasar juga ya. Jadi orang-orang jangan-jangan berpikir setiap Pilpres biasanya kan mungkin pasarnya dijaga biar nggak terlalu turun di Amerika gitu ya. Nah itu juga mungkin bisa memberikan sentimen positif juga ke regional ya. Tapi memang secara historis bulan Oktober dan November ini seringkali tertekan ya pada waktu kinerja dari IHSG kita ya.
Baik, Pak Surya, ini sekarang kita ke saham nih Pak. Nah ini beberapa waktu lalu dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ya, ini menjadi undang-undang. Lalu ini ada saham apa saja yang paling terdampak Pak? Dampak secara langsung sih mungkin belum kelihatan ya, tapi secara sentimen, terutama kan misalnya kawasan industri, ya kan dengan harapan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan mungkin banyak investor asing yang tertarik misalnya untuk berinvestasi di Indonesia kan, jadi itu juga positif. Kemudian kedua juga perusahaan-perusahaan yang padat karya ya, seperti perusahaan rokok misalnya atau perusahaan tekstil misalnya, itu kan karyawannya kan banyak kan, ribuan kan. Jadi itu juga pengaruhnya kalau saya lihat positif ya. Dan juga mungkin yang berhubungan dengan pertambangan misalnya dengan adanya kepastian misal beberapa kontrak generasi 1 dari coal yang batu bara yang mungkin akan expired dalam beberapa waktu ke depan. Nah itu mereka menunggu adanya perpanjangan dalam bentuk IUPK itu kan setelah adanya undang-undang ini ya, Omnibus Law ini kan. Jadi memang itu juga mungkin bisa memberikan sentimen positif gitu ya. Baik. Nah ini Undang-Undang Cipta Kerja bisa dibilang coba dampak positif ya untuk sektor konsumer ya Pak ya. Nah pada perdagangan kemarin kan sektor konsumer ini naik paling tinggi. Lalu bagaimana untuk pergerakannya hari ini Pak? Kalau untuk hari ini sih mungkin masih agak kemungkinan tertekan juga ya, karena kemarin kan pagi naiknya juga disebutnya gap up gitu ya. Jadi ada loncatan di situ ya. Jadi kemungkinan sih memang hari ini mungkin agak turun dulu, tapi saya lihat sih mungkin penurunannya juga nggak terlalu dalam ya, nggak sampai di bawah 4.900 gitu ya. Kelihatannya sih seperti itu ya. Jadi memang hari ini kita tidak bisa hindari karena regional secara umum rata-rata itu turunnya hari ini ya. Jadi memang kita juga kelihatannya akan mengikuti ya. Baik, terima kasih banyak Pak Surya sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Pemirsa demikian tadi Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas.